sudah sering kali ya bicara masalah tentang Dorce Gamalama dengan saya seperti apa. Saya sih sudah seperti layaknya kakak saya sendiri ya, orang tua saya sendiri, karena beliau itu banyak memberikan inspirasi ke saya, memberikan cara entertainnya secara apa itu beliau tuh saya belajar dari beliau ya, dan beliau tuh sangat menganggap saya itu seperti adiknya sendiri gitu loh. Apapun tentang entertain itu dia memberikan ilmu yang memberikan ilmu ke saya, dan saya mendapat ilmu banyak dari beliau itu. Dan beliau itu baik sekali. Pedulinya tidak sama saya, sama semua artis junior, senior, legenda tuh beliau sangat peduli. Cuman ya begitulah, lebih sangat lebih untuk saya, untuk Ira, untuk saya itu lebih beliau ke saya. Jadi kalau misalkan beliau itu pedulinya ke yang lain tuh 80%, ke kita 100% gitu loh. Ada bedanya gitu. Karena hampir sering kali kita bertemu dalam makan, dalam kemana tuh, dan sering juga menginap di rumah saya. Jadi saya tahu kekurangannya beliau, kelebihannya beliau tuh saya sudah bisa tahu gitu. Jadi menurut saya Bunda Dorce itu baik sekali, luar biasa baiknya. Cuman dia memang kalau untuk cakap ya, untuk bicara itu memang lah, tahu sendiri kan kalian ya, dia tuh suka plus gitu aja. Mau siapa aja ya plus aja gitu. Tapi sah-sah aja lah, kalau buat beliau tuh sah-sah aja, mau ngomong apa sah-sah aja gitu. Cuman ya tadi kalau kalian bilang seperti apa Bunda Dorce, itu luar biasa baik sekali. Bunda mungkin menjelang meninggalnya selama koma ada wasilah atau pesan-pesan yang disampaikan kepada jadi gini, 3 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit ada telepon saya. Dia bilang dia bilang cuma titip anak-anak saya. Dia bilang saja, "Head, tolong titip anak-anak gue. Kalau gua mati," dia bahasanya kalau gua mati selalu ngomong gitu aja. Saya bilang, "Udah Mbak, istighfar, nggak usah ngomong kayak gitu. Pasti Allah kasih kesembuhan kok buat Mbak. Yang penting Mbak banyak pikir, semangat hidup, semangat sembuh harus ada Mbak," katanya. Tapi lu kan tahu kan, manusia itu semua mati. Iya betul. Semua orang yang hidup tuh pasti mati. Iya betul Mbak, betul. Nah, gue udah siap, gue udah ikhlas. Kalau Allah mau ambil gue udah ikhlas. Gue udah siapin semuanya ada gitu. Dan beberapa hari ini memang beliau selalu ngomong gitu ya. Di medsos juga dia selalu ngomong kematian. Ya mungkin sudah terbukti hari ini. Tapi ya namanya manusiawi ya, kita benar. Apapun yang dia bicarakan itu semuanya benar. Apalagi kita dengar ya, kemarin ini kan lagi heboh dengan kematiannya beliau seperti apa. Tapi saya membenarkan dan mengiyakan bahwa para kiai, para ulama, para ustadz berkomen dengan hal itu benar. Betul adanya seperti itu, memang seperti itu. Cuman Allah lebih sayang lagi ya, enggak ya. Kenapa beliau meninggal dalam keadaan COVID? Kalau emang beliau mau meninggalkan dari kemarin aja sebetulnya dengan sakitnya kayak apa kan, berapa kali beliau tuh bolak-balik ke rumah sakit. Tapi Allah masih terus mengulur dikasih kesempatan. Ternyata karena booming dengan perkataan hujatan ini, hujatan itu, netizen banyak ngomong ini, ngomong itu. Benar semuanya, saya bilang benar, tapi kenapa sih masih dilontarkan kan gitu loh. Nah di situ psikisnya kena, mungkin itulah drop akhirnya kan. Beliau kan baca mungkin shock dengan membaca hal yang menghujat dia atau apa. Sebetulnya beliau juga tahu siapa diri dia sebenarnya, tahu beliau, tapi kenapa sih mesti diungkapkan, mungkin begitu kan. Jadi ya akhirnya dia drop psikisnya kena, akhirnya drop. Awalnya masuk rumah sakit itu dropnya tuh hanya karena gulanya ya, drop apa. Tapi setelah seminggu dia dideteksi bahwa kena COVID kan, kena COVID. Akhirnya beberapa hari di rumah sakit pusat Kebayoran itu, rumah sakit Pertamina Kebayoran, dipindahkan ke rumah sakit Pertamina yang di Simpruk khusus COVID gitu. Nah, bahwa kita tahu lah ya, ini Allah punya kuasa ya, Allah punya rencana baik buat beliau. Benar-benar aib itu ditutup, sejarah beliau itu ditutup, benar-benar ditutup. Tidak ada lagi yang mau bicara apa. Kita nggak tahu, saya pun pribadi nggak tahu, anaknya pun nggak tahu apakah dia dimandikan atau tidak, kita juga nggak tahu.
Karena menurut orang banyak yang saya dengar, kalau orang yang COVID itu kan langsung, kalau meninggal yang langsung dikemas, langsung di apa namanya, langsung dengan di wrapping dengan protokol yang ada di rumah sakit. Saya tidak tahu beliau dimandikan atau tidak, saya tidak tahu. Katanya udah rapi dari rumah sakit, dan permintaan dia adalah saya minta kalau saya mati meninggal, katanya saya minta disolatkan di masjid saya, di masjidnya beliau yang dia bikin di Lubang Buaya. Betul-betul kami ini semua juga mengabulkan permintaan beliau terakhir, disolatkan di Masjid Al Hayu. Setelah itu langsung dibawa ke sini. Memang ini memang udah tempat yang orang-orang COVID kan. Kebetulan di sini ada ponakannya juga, ponakannya yang sepupu ponakan ya. Ponakan sepupu namanya almarhum Indra, jadi dijadi satu sama ininya apa lagi Bang? Tapi sebelum berpulang, dunia itu punya firasat sendiri nggak sih? Kalau saya sih sudah sudah pasrah juga sih. Saya selalu kontak sama Ira, kayaknya tipis ya harapan kita nih, tipis banget gitu, karena kan selalu kan by phone kan dokter telepon terus kan ke anaknya ngasih tahu bahwa ini pasien ini drop begini drop jantungnya drop, motorik semua tuh drop semua. Jadi kemarin terakhir 2 hari sebelum meninggal itu ada konferensi kita di by phone ya, dengan anaknya, dengan kakak kandungnya, dengan tantenya, anak-anaknya dari almarhum. Dokter bilang ini pasien memburuk, tidak ada harapan, maksudnya gitu kan. Mau bagaimana, kata dokter? Ini ada 2 option. Apakah ini mau dipacu jantung, maksudnya dipacu dengan jantungnya di alat itu, atau dengan obat, kata gitu. Nah, anak-anaknya tidak mengizinkan untuk memberikan alat bantu gitu, karena mungkin takutnya lebih parah lagi atau tambah dia merasakan sakit. Akhirnya kita sepakat untuk diberikan obat, dengan minum obat, dengan apa. Ternyata memang ya itulah tadi sedang Allah lain, apa rencana kita tidak bisa terpenuhi, tapi Allah yang punya kuasa, Allah yang punya nyawa manusia. Akhirnya ya udah. Tadi pagi saya dengar itu ya shock juga, kehilangan sekali memang. Awal beliau dulu yang dikasih tahu, karena waktu pagi saya ditelepon saya tidak mengangkat karena ada kesibukan. Kalau pagi-pagi ternyata dia udah nangis-nangis. Saya bilang, kenapa Ra? Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, pas saya lihat, oh udah, saya udah tahu itu dari sebelum pas dokter 2 hari telepon itu. Di situ saya udah down sekali. Udah kita ikhlas lah, udah ikhlas. Terus saya bilang sama anak-anaknya, ikhlas ya, semua ikhlas untuk diberi obat, ikhlas, udah ikhlas gitu. Tapi tetap aja ya faktanya, nyatanya ya mereka kehilangan gitu.